Ho Jun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya, sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Mang Ho Jun untuk menghindari pilihan terburuk, meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Ho Jun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Ho Jun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Ho Jun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Ho Jun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Ho Jun pun percaya kepada Tang San, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Ho Jun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta Aoshike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Aoshike untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota. Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si kepala akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini, karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Aoshike datang menemui si kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Aoshike memiliki perasaan kepada Ning Rongrong. Pak Kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Aoshike yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ning Rongrong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan 2 tingkat saja, yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki. Sementara itu, rombongan Tang San yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya Mang Ho Jun. Ia berencana untuk mencari Bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh. Namun Dai Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya. Singkat cerita, mereka memiliki sebuah ide, yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Ho Jun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Ho Jun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut.
Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang. Namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hojun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Daimube lah orang pertama yang paling ia salahkan, mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun Pak Kepala Akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa Mang Hojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya ide Tangsan untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang diberikan oleh Master Xiao, Mang Hojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan juga, Daimube mulai bersimpati kepada Master Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu, Oishike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja, Ning Rongrong. Rongrong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma, karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu memang tidak sempurna. Akan tetapi, Daimube malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia. Ia pun tidak menghiraukan saran dari Rongrong dan tetap menyuruh Mang Hojun agar melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka. Sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi, uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi Mang Hojun. Lantas Daimube memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang Mang Hojun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Daimube ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan, tak hanya mampu menghindar, ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan Mang Hojun sampai Mang Hojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga. Di jajaran para penonton terlihat Bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiaowu dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut seusai pertarungan. Singkat cerita, di jalanan yang sepi, Tangsan dan Xiaowu dihadang oleh orang-orang suruhan Bule. Namun Tangsan tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari. Dengan mudahnya Tangsan dan Xiaowu menghajar orang-orangnya dan memaksa Bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desanya Mang Hojun. Bule lalu mengatakan kepada Tangsan bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun sayangnya ini adalah jebakan. Begitu laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiaowu. Kemudian Bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tangsan bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan Tangsan membiarkannya tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Pagi harinya kembali ke akademi, Tangsan menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan Bule, gas yang meracuni Xiaowu, serta di mana ia bisa mendapatkan obat penawarnya. Singkat cerita, semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan Pertarungan Bintang.
Namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oishike mendapatkan cincin roh ketiganya. Pendek cerita, Tang San, Xiaowu, dan Master Xiao pergi terlebih dahulu ke desa pertarungan bintang. Diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabut di mana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan. Belum jauh masuk ke dalam desa, mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun Master Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah. Tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master Xiao untuk menipu orang-orang jahat tersebut. Tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi, Tang San dan Xiaowu lah yang akan menemuinya, sementara Master Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Di sini secara tak sengaja Master Xiao mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa, yang menyerang rombongan Dai Mumbai yang harusnya menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Xiao pun segera mengubah rencana dengan menyuruh Tang San dan Xiaowu kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mumbai. Sayangnya setelah melihat Master Xiao yang sudah berpisah dengan mereka, bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengapung Tang San dan Xiaowu. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu. Diketahui ia bernama Ye Shikyu. Kemudian ia mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tang San harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya, yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Du Guyan di hutan pertarungan bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiao berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huo Lena yang penasaran bertanya kepada Tang San. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiaowu benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiaowu. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiaowu. Namun Tang San ragu jika Xiaowu mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiaowu. Tetapi kesungguhan Tang San ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tang San ingin menolong atau membunuh. Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Du Guyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman, ditemani 2 pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Du Guyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Shikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi.
你每次都必须这么喊一句吗？ Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto. Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tangsan, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tangsan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tangsan dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tangsan yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tangsan. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tangsan bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Duguyan, wanita yang dicari Tangsan, lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tangsan. Master Xiao menyarankan agar Tangsan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tangsan yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiaowu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tangsan pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Duguyan yang menghampirinya berusaha menolong Tangsan. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tangsan kini berpindah ke tubuh Duguyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tangsan yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiaowu yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat aman-aman saja. Karena ternyata siluman ini adalah teman lama Xiaowu yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiaowu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini, Xiaowu juga memiliki 3 cincin roh. Kembali ke tempat Tangsan, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiaowu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang.
Di sisi lain, Dai Mubai tengah bertarung melawan kakak dari Su Ying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Su Ying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tang San berhasil menemukan Xiao Wu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tang San dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiao Wu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tang San tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiao Wu berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tang San bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena siluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tang San menusuk Xiao Wu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiao Wu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tang San sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tang San dan Xiao Wu tengah pingsan. Tang San yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiao Wu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiao Wu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Duguyan yang masih penasaran dengan Tang San datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tang San yang kemudian berpindah ke tangan Duguyan. Namun Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tang San lalu diperintahkan Master Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiao Wu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Duguyan sudah berhasil ia selesaikan, Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiao Wu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao, yang ternyata adalah ayah dari Tang San. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tang San ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Balai Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tang San minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi. Jika Tang San berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tang San bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tang San segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiao Wu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiao Wu siuman, Tang San menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan Tang San akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Xiao memberikan saran agar Tang San tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tang San terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Su Ying terlihat sudah mulai akrab dengan Dai Mubai. Dai Mubai lalu membantu Su Ying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Su Ying selalu tahu keberadaannya. Sementara itu, Mang Hao-jun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tang San mengantarkannya untuk balas dendam. Namun ketika mereka sudah menemuinya, Mang Hao-jun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tang San, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya. Tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Xiao mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiao Wu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang akhirnya membuat ia muntah-muntah.
Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiaowu yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiaowu juga menunjukkan cincin roh barunya meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu, Xiaowu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama, dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemampuan kedua adalah super speed, yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung. Dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tang San dan Dai Mubei lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Dai Mubei untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubei, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mubei untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mubei telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Dai Mubei ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu, kelompok Tang San lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Dai Mubei yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Dai Mubei. Akan tetapi kakak Dai Mubei tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah, maka Dai Mubei akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Dai Mubei harus ikut pulang dengannya, serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Dai Mubei utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Xiao tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Xiao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Xiao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiaowu akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Dai Mubei, dan Mang Houjun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishiki dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiaowu dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishiki dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan